Teman-teman, jumpa lagi bersama Banamas Tutorial. Dan pada video kita kali ini, teman-teman, kita akan membahas seorang wanita hebat, pintar, dan kehidupannya yang luar biasa. Ia adalah Hypatia, seorang filsuf, astronom, dan juga matematikawan. Hypatia lahir antara tahun 350 dan 370, dan di dalam kehidupannya yang saking hebat, saking pintarnya, ia mengalami sesuatu yang tragis di dalam hidupnya oleh karena kepintarannya, briliannya pemikiran dari si Hypatia ini. Pada masa Bizantium atau masa Kekaisaran Romawi di kota Alexandria, Mesir. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas pada ulasan video ini, saya ingatkan bagi yang belum subscribe atau mengaktifkan notifikasinya agar teman-teman sekalian dapat mengetahui video-video baru setiap kali saya mengupload. Oke teman-teman, mari kita mulai membahas Hypatia, seorang astronom, matematikawan, dan juga seorang filsuf yang mengalami sebuah tragedi yang tragis di dalam kehidupannya sebagai seorang wanita hebat dengan pemikiran-pemikirannya yang brilian. Hypatia lahir antara 350 dan 370 Masehi, dan Hypatia meninggal tahun 415. Ia adalah seorang filsuf, astronom, dan matematikawan Helenistik yang tinggal di kota Alexandria, Mesir, yang pada masa itu merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Timur. Ia merupakan filsuf aliran Neoplatonisme di Alexandria, tempat ia mengajar ilmu filsafat dan astronomi. Ia adalah matematikawan wanita pertama dengan keterangan sejarah yang cukup mudah untuk ditemui. Hypatia dikenal pada masanya sebagai seorang guru besar dan penasehat yang bijaksana. Ia pernah menulis sebuah ulasan untuk aritmetika karya Diophantos yang terdiri atas 13 jilid, dan ulasan ini telah disisipkan ke dalam naskah aslinya. Ia juga pernah membuat ulasan untuk risalah Apollonios dari Perga mengenai irisan kerucut, tetapi ulasan ini sudah hilang ditelan zaman. Banyak ahli modern yang meyakini bahwa Hypatia mungkin pernah menyunting naskah Almages Ptolemaios berdasarkan judul ulasan buatan ayahnya Deon untuk buku ketiga Almages. Hypatia dikenal karena pernah membuat astrolab dan hidrometer, tetapi ia bukanlah penemu kedua alat ini, dan alat-alat ini sendiri sudah digunakan jauh sebelum ia lahir. Walaupun Hypatia adalah seorang pagan, ia toleran terhadap orang-orang Kristen dan memiliki banyak murid Kristen, termasuk Synesios yang kelak akan menjadi uskup Ptolemaios, dan sumber-sumber kuno mencatat bahwa Hypatia disukai oleh orang pagan maupun Kristen, dan ia sangat berpengaruh di kalangan elit politik Alexandria. Menjelang akhir hayatnya, Hypatia menasehati Orestes, prefek Romawi di Alexandria yang saat itu tengah bersaing secara politik dengan uskup Alexandria Kyrillos. Kemudian muncul desas-desus bahwa Hypatia adalah orang yang membuat Orestes tidak bisa rukun dengan Kyrillos, dan pada Maret 415 Hypatia dibunuh oleh gerombolan Kristen yang dipimpin oleh seorang lektor yang bernama Petros. Pembunuhan Hypatia mengguncang kekaisaran dan menjadikannya seorang martir filsafat, sehingga tokoh-tokoh Neoplatonis sesudahnya seperti Damaskios menjadi semakin ganas dalam mengkritik agama Kristen. Pada abad pertengahan, Hypatia dijadikan simbol kebajikan Kristen, dan para ahli meyakini bahwa legenda Santa Katarina dari Alexandria dilandaskan pada kisah Hypatia. Pada abad pencerahan, Hypatia menjadi simbol perlawanan terhadap agama Katolik. Pada abad ke
ke-19, karya-karya sastra Eropa, khususnya novel Hypatia karya Charles Kingsley dari tahun 1853, meromantisasi Hypatia sebagai orang Helen terakhir. Pada abad ke-20, Hypatia juga menjadi simbol dalam pergerakan hak wanita. Semenjak akhir abad ke-20, mulai muncul penggambaran yang mengait-ngaitkan kematian Hypatia dengan kehancuran perpustakaan Alexandria. Meskipun faktanya perpustakaan itu sudah tidak lagi ada pada masa kehidupan filsuf wanita tersebut. Hypatia adalah putri dari matematikawan bernama Dion dari Alexandria. Hypatia lahir sekitar tahun 335 dan meninggal sekitar tahun 405 Masehi. Menurut sejarawan klasik Edward J. Watts, Dion adalah kepala sekolah Mouseion dengan nama yang meniru Mouseion dari zaman Helenistik. Sekolah Dion bersifat eksklusif, sangat bergengsi, dan secara doktrin beraliran konservatif. Dion menolak ajaran Lamblikos yang banyak dianut pada masa itu, dan ia mungkin bangga akan Neoplatonisme murni seperti yang diajarkan oleh Plotinus sekitar 1 abad sebelumnya, walaupun ia dianggap sebagai matematikawan terkemuka pada masa itu. Sejarawan Kristen Sokrates dari Konstantinopel, disebut juga Sokrates Scholasticus, yang hidup sezaman dengan Hypatia, mendeskripsikan sosok filsuf wanita tersebut dalam karyanya Sejarah Keuskupan, bahwa ada seorang wanita di Alexandria yang bernama Hypatia, putri filsuf Dion, yang telah membuat pencapaian dalam bidang sastra dan ilmu pengetahuan hingga melampaui semua filsuf pada zaman itu. Sebagai penerus masa Plato dan Plotinus, ia menjelaskan asas-asas filsafat kepada para pendengarnya, dan banyak dari mereka yang datang dari jauh untuk belajar darinya. Berkat penguasaan diri dan keluasan yang telah ia peroleh dari pengembangan pikiran, tidak jarang ia tampil di muka umum di hadapan para pejabat. Ia juga tidak malu saat mendatangi perkumpulan kaum pria, karena semua pria semakin mengaguminya berkat martabat dan kebajikannya yang luar biasa. Sejarawan Kristen lain yang sejaman dengan Hypatia adalah Philostorgios, dan ia menulis bahwa Hypatia lebih unggul dari ayahnya dalam bidang matematika. Dari tahun 382 hingga 412, Theophilus menjabat sebagai uskup Alexandria. Theophilus sangat menentang Neoplatonisme Lamblikos, dan ia menghancurkan Serapeion pada tahun 391. Peristiwa yang melatar belakangi penghancuran Serapeion sendiri adalah penemuan peninggalan Mitraium kuno di Alexandria oleh kelompok pekerja Kristen. Para pekerja ini tersebut diarak di jalan untuk diolok-olok. Hal ini membuat murka para penganut pagan di Alexandria, khususnya penganut Neoplatonisme di Serapeion. Mereka mengangkat senjata dan melancarkan serangan gerilya terhadap warga Kristen Alexandria yang menewaskan banyak orang. Umat Kristen menghancurkan Serapeion sebagai pembalasan. Walaupun begitu, Theophilus menoleransi sekolah Hypatia, dan tampaknya ia menganggap Hypatia sebagai sekutunya. Theophilus mendukung murid Hypatia, Synesios, dan Synesios sendiri menggambarkan Theophilus dengan penuh kekaguman dan kesukaan dalam surat-suratnya. Theophilus juga mengizinkan Hypatia membina hubungan erat dengan para pejabat Romawi dan tokoh-tokoh politik penting lainnya. Hypatia sendiri sangat populer di kalangan rakyat Alexandria dan memiliki pengaruh politik yang besar, salah satunya berkat toleransi dari Theophilus.
Namun, Kyrillos dan sekutunya mencoba merusak nama baik Hypatia. Sokrates Scholasticus menyebut desas-desus yang menuduh Hypatia sebagai dalang yang membuat Orestes tidak dapat berdamai dengan Kyrillos. Desas-desus lain yang menyebar di kalangan Kristen Alexandria dapat ditemui dalam tulisan kronik karya uskup Koptik dari abad ke-7 yang mengatakan bahwa Hypatia menjalankan praktik-praktik setan dan secara sengaja menghambat upaya gereja untuk meluruskan Orestes. Menurut Sokrates Scholasticus, pada masa Prapaskah pada Maret 415 Masehi, gerombolan Kristen yang dipimpin oleh seorang lektor yang bernama Petros menyerang kereta kuda Hypatia saat ia sedang pulang ke rumah. Mereka menyeretnya ke dalam sebuah bangunan yang disebut Kaisarion, yang sebelumnya pernah menjadi kuil pagan dan pusat kultus kekaisaran di Alexandria sebelum akhirnya diubah menjadi gereja. Di tempat tersebut, gerombolan ini menelanjangi Hypatia dan membunuhnya menggunakan ostraka. Ostraka ini dapat diterjemahkan seperti genteng atau cangkang tiram ataupun bisa juga diartikan sebagai beling. Damaskios menambahkan bahwa mereka juga mencongkel bola matanya. Gerombolan itu memotong-motong tubuh Hypatia dan menyeret anggota-anggota tubuhnya ke sebuah tempat yang disebut Cinarion, dan di situ jasadnya dibakar. Menurut Watts, tindakan ini sejalan dengan tradisi orang Alexandria yang mengangkut jenazah dalam hal ini penjahat terkeji ke luar batas kota untuk dibakar sebagai lambang pemurnian kota. Walaupun Sokrates Scholasticus tidak pernah menyebutkan secara jelas siapa pembunuh Hypatia, mereka diduga adalah anggota para Balani. Christopher Haas menolak dugaan ini dan berpendapat bahwa para pembunuhnya kemungkinan adalah kerumunan awam Alexandria. Sokrates Scholasticus menggambarkan pembunuhan Hypatia sebagai sebuah peristiwa yang terjadi atas dasar politik, dan ia sama sekali tidak menyebutkan peranan kepercayaan pagan yang dianut oleh Hypatia. Justru ia mengatakan bahwa Hypatia menjadi korban kecemburuan politik yang kuat pada saat itu karena ia sering berbicara dengan Orestes. Muncul kabar di kalangan warga Kristen bahwa Hypatia adalah orang yang menghalangi kerukunan Orestes dengan uskup. Sokrates Scholasticus dengan tegas mengutuk tindakan gerombolan itu dan menyatakan tidak ada lagi yang lebih jauh dari semangat kekristenan daripada pembiaran, pembantaian, perkelahian, dan tindakan semacam itu. Matematikawan Kanada Ari Belenki mengklaim bahwa Hypatia mungkin terlibat dalam kontroversi sehubungan dengan penanggalan hari Paskah pada tahun 417 dan ia dibunuh pada titik musim semi matahari ketika ia sedang melakukan pengamatan astronomi. Namun, pakar sejarah klasik seperti Alan Cameron dan Edward J. Watt menolak klaim ini dan menekankan bahwa sama sekali tidak ada bukti yang menopang pernyataan Belenki. Oke teman-teman, inilah sejarah singkat kehidupan dari Hypatia, sang filsuf perempuan pertama di kota Alexandria, dengan kontroversi-kontroversinya yang sudah kita ulas di dalam video ini. Apabila teman-teman memiliki referensi lain untuk melengkapi sejarah singkat tentang Hypatia, teman-teman boleh menuliskannya di kolom komentar. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya.